Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan Pak Nur Ali Ahmad akan mewawancarai bagaimana sih wirausaha itu. Nah, saat ini wirausahanya dalam bidang makanan, yaitu bidang makanan tempe. Boleh tahu Pak bagaimana bisnis usaha wirausaha ini? Oke, terima kasih kepada saudari Mbak Aida yang sudah hadir di tempat kami untuk melihat-lihat bagaimana cara membuat tempe atau wirausaha di bidang pertempean. Kami sebagai pedagang tempe sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pertama Allah SWT dan pemerintah daerah yang telah membantu kami untuk menjadikan wirausaha tempe sebagai sumber daripada pokok penghasilan kami di kampung kami. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kedatangannya saudari Mbak Aida sebagai mahasiswi Unisula yang berkenan mau hadir di tempat rumah kami. Mungkin nggak pantas dan layak, tapi kami sudah terima kasih, mudah-mudahan bisa diterima. Pada dasarnya usaha tempe itu semua orang bisa menjalani dan sangat mudah untuk kita jalankan. Terutama kita harus punya lahan. Lahan yang perlu dilihat adalah bagaimana mengatasi lahan untuk pembuangan limbah daripada tempe itu sendiri. Yang pertama kali adalah limbahnya kita pikirkan. Harus dekat dengan sungai, harus dekat dengan tempat air mengalir. Airnya tidak diam, harus mengalir benar-benar tidak mengandung uap yang mengganggu masyarakat. Maka dari itu kalau kita sudah menemukan tempat yang strategis untuk pembuangan limbah, insya Allah Mbak Aida dan kawan-kawan kalau mau usaha tempe bisa dijalankan. Pertama, tempat dan lokasi untuk pabriknya. Pabriknya dengan tempat pembuangan adalah satu kesatuan untuk menunjang daripada tempe itu akan langgeng, akan menjadi diterima masyarakat dan akan menjadi kita itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Yang kedua, kita harus punya modal, jangan terlalu banyak modal. Tempe itu sederhana aja. Lokasi sudah ada, tempatnya sudah siap, modalnya cuma satu. Kita harus punya kawan rekan daripada usaha ini sendiri. Pertama, pasar. Dekat dengan pasar, jauh dengan pasar, itu nggak masalah. Tapi rekan bisnis itu harus ada. Kita punya kenalan di pasar, punya kawan di pasar, bisa membantu usaha kita. Pertama-tama untuk menjalankan usaha ini modal nggak terlalu besar, cuman untuk pembelian alat-alatnya, yaitu kompor untuk perebusan. Bisa pakai kompor, bisa pakai tungku, itu tergantung kemampuan dan keinginan saja. Tungku atau kompor sudah ada, kita tinggal beli drim atau yang disebut tempat perebusan, istilahnya kuali. Kalau sudah punya alat-alat kuali, kompor, tungku, kita harus punya tempat yaitu penggilingan, alat penggilingan, mesin daripada untuk penggilingan kacang kedelai itu sendiri. Kalau semua sudah punya alat penggilingan, kompor, tungku, harus punya alat untuk perendaman, yaitu bak seperti kayak tower air, itu bisa dipakai untuk bak perendaman. Yang ketiga, memang wajib tidak bisa dihilangkan adalah sumber air seperti sumur, pam, itu bisa untuk jadikan alat untuk kebersihan daripada kacang kedelai yang akan kita jadikan tempe. Kalau alat-alat itu sudah semua lengkap, tinggal kita mencari modal untuk beli kacang kedelainya. Kacang kedelai itu banyak, bisa di Kopti, bisa di toko-toko Cina, bisa di warung-warung yang jual kacang, baik kacang panjang, kacang kedelai, itu banyak macam-macam. Di mana berada di tempat pasar, insya Allah ada. Tapi kebetulan kami, keluarga kami kepercayaannya pada Kopti, artinya Koperasi Tahu Tempe, singkatan dari Kopti itu sendiri. Maka kami punya kerjasama dengan Kopti, kami dibantu baik semua modal, baik dari segala bahan baku, hingga nyampe semua alat-alat dibantu sama Kopti, karena kami punya kerjasama dengan Kopti sebagai koperasi, jadi simpan pinjam. Kita masukkan uang kita ke sana, kita dibantu alat-alat. Alhamdulillah keluarga kami bisa mencukupi daripada untuk membangun usaha tempe itu sendiri. Baik Pak, maaf saya Pak. Berarti usaha dalam bidang tempe ini sudah berapa lama? Alhamdulillah kami sejak tahun 2000 sampai sekarang kurang lebihnya 10 tahun ya. 10 tahun berjalan. Itu awal mulanya Sudah gimana? 20 tahun.
20 tahun berjalan. Tahun 2000 kita mulai membuka usaha. Sekarang udah 2022, hampir 21 tahun. Pada dasarnya berawal dari niat. Karena kami waktu itu sudah punya pasar, sudah punya peluang untuk usaha tempe. Kami pertama niat karena ada dekat dengan pasar, maka kami berusaha untuk membangun usaha yang tidak ada di pasar itu waktu itu. Ternyata peluangnya adalah tahu dan tempe. Kami ngambil tempenya. Oke. Kalau untuk strategi pemasaran sendiri bagaimana? Apakah dipasarkan di pasar sendiri atau dititipkan seperti apa? Oke. Alhamdulillah kami melakukan strategi pasar. Pertama-tama kita langsung jualan ke tempat pasar itu sendiri. Dan kedua kalinya banyak rekan-rekan kami yang membantu untuk menjualkan. Ada yang menjualkan ke tempat pasar yang lain, ada menjualkan untuk gorengan, untuk pesantren, untuk warung-warung kopi. Alhamdulillah kami sudah punya langganan. Jadi kebetulan kami pertama mengawalin usaha ini di Desa Subah. Tempenya mungkin sudah dipercaya oleh masyarakat kampung kami, sehingga kami bisa cepat berkembang. Dan produksi kami alhamdulillah sampai sekarang bisa mencapai 1 kintal atau 100 kilo Per hari. per harinya. Kalau boleh tahu, kesusahan itu dalam berbisnis tempe itu apa yang dihadapi sama ini? Ya, terima kasih. Bahwa kami memang kesusahannya tidak lain adalah saat-saat sekarang adalah modal. Modal kami terlalu kebanyakan keluar untuk biaya pembelian kacang. Dari kacang harga pertama kami ngawalin 7.000 sampai sekarang mencapai 12.000 per kilonya. Per kilonya. Jadi kalau per karung itu bisa 120. Nah, ini kesulitan kami itu cuman modal terlalu masuk ke harga bahan baku. Bahan bakunya sekarang terlalu mahal. Beda dengan tahun-tahun pertama kami membuatnya. Kami pertama kali tahun 2000 kacang harga 5.000 rupiah sampai 6.000. Paling tinggi itu 6.000 aja. Sekarang tahun 2021 ini kacang mencapai 11.000. Ini yang membuat kami itu menyulitkan. Menyulitkan dalam arti kata kita dagang harga sama, tetap harga tidak berubah, tapi kami membeli bahan bakunya mahal. Jadi kami kesulitannya itu untuk menerima para konsumen untuk membelinya, jadi kita takut kemahalan. Itu aja. Tapi kalau untuk penjualan sendiri nggak berpengaruh berarti, apalagi habis pandemi seperti ini di masyarakat. Berpengaruh nggak untuk penjualan tempe itu jadi sulit atau gimana? Oke, terima kasih. Kebetulan tahun-tahun ini kita kena pandemik. Ya maaf, mungkin ini cobaan kita, corona. Tapi alhamdulillah, tempe tidak terpengaruh. Tempe masih eksis dan masih dipercaya oleh masyarakat sebagai makanan lauk pauk yang paling orisinil dan paling diterima di masyarakat. Meskipun kami menghadapi pandemi, kami penjualannya masih tetap 1 kintal tiap hari dan alhamdulillah omset kami masih bisa dibilang stabil. Kadang kami memikirkannya cuman harga bahan baku saja. Kesulitan kami di situ. Kalau pemasaran kami alhamdulillah lancar. Kami bisa konsisten, kami bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, dalam 10 tahun berjualan tempe ini, cara mempertahankan supaya bisnisnya tetap stabil itu seperti apa? Itu sebenarnya ada rahasia kami, keluarga kami, untuk bisa menjadikan tempe kita itu lebih berkualitas, diterima masyarakat, dan bisa langgeng mereka tetap mau menerima usaha kami. Itu tidak lain adalah kebersihan. Kebersihan, kualitas dijaga. Dari kebersihan cara mencuci kacang itu harus bersih. Mencuci kacang sama memecah atau gilingannya harus benar-benar rata. Kalau berlingan rata, cucian bersih, insya Allah kualitas kacang kedelainya nanti jadi bersih, tidak linder, tidak mengandung air linder, tapi akan memberikan rasa wangi di tempe. Ini rasanya tidak asam juga ya, biasanya ada tempe yang masam gitu. Nah itu yang mengakibatkan asam itu karena air linder daripada rendaman itu masih nempel, kurang bersih, sehingga tempe itu kecut. Kalau orang bilang itu kecut. Nah, kami mempertahankan kualitas kami dengan kebersihan, air yang banyak. Setelah kami rendam, kami giling, kami cuci, kami rendam lagi, kami bersihin lagi, kami pokoknya intinya kuncinya itu kacang itu harus pecah. Kacang itu kalau nggak pecah itu pasti nggak akan jadi tempe, kurang bersih. Nah, setelah sudah bersih semuanya,
kami siram air hangat sebagai pembuang bakteri. Nah, air panas diakhiri dengan air panas untuk pembuangan bakteri, terus kami diamkan biar atus, kami kasih ragi sebagai untuk jadikan jamur tempe itu sendiri. Nah berarti Pak, terakhir nih, kalau mau jadi seorang wirausahawan itu tipsnya seperti apa supaya bisa menjalankan bisnis itu konsisten? Oke, sebenarnya kuncinya itu hanya semangat, yakin, percaya diri, jangan lupa pada Tuhan Allah SWT, karena yang membuat kita yakin percaya kalau kita itu semangat, percaya diri, kuat, kita insya Allah akan bisa mempertahankan usaha ini sampai akhir hayat. Karena keyakinan untuk wirausaha ini adalah semangat diri kita, keyakinan diri kita, keyakinan bahwa kita pasti akan bisa menjadi orang yang sukses. Itu aja. Nah itu kan kalau untuk kita sendiri ya Pak. Jadi kalau untuk kita berhubungan sama kayak customer atau sama pembeli itu seperti apa? Ya, alhamdulillah kami sama customer, sama konsumen yang kami bisa mengikat sampai tahun bertahun. Kami mengadakan satu rasa terima kasih, yaitu tiap lebaran kami ngasih hadiah atau ngasih reward pada mereka-mereka yang sudah memiliki jumlah pembelian yang lebih besar, lebih banyak, konsisten, terus menerus. Tiap lebaran kami kasih reward sebagai rasa terima kasih kami, biar mereka mengikat kami dan rasa syukur kami, sehingga mereka itu merasa iba, senang. Mereka akan selalu cocok dengan hasil TP kita, dagangan kita. Mereka tidak akan lari kemana-mana. Dengan reward itulah kami bisa mengikat. Kita bisa menghargai konsumen, bisa mengikat. Sampai sekarang mereka tidak pernah pindah-pindah ke kami semua. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan reward itu merupakan satu motivasi mereka untuk selalu menjadi saudara kami, keluarga kami, percaya kepada produk kami. Ya, sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Nur Ali Ahmad atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.